Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pengantar manajemen dan ini adalah sesi ke-8 kita. Kita akan membahas mengenai motivasi dan kepemimpinan. Materi ini nanti biasanya akan kalian pelajari lebih dalam di mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Beberapa juga mungkin akan kalian dapatkan di mata kuliah perilaku organisasi. Beberapa juga mungkin akan kalian dapatkan di manajemen sumber daya insani gitu ya. Jadi ini saling berkaitan dan ini akan mengantarkan pertemuan kali ini, pertemuan pengantar manajemen ke-8 ini akan mengantarkan kalian ke mata kuliah tersebut. Dan kita akan menggunakan buku pengantar manajemen yang ditulis oleh Eni Trisnawati dan Kurniawan Saifullah yang diterbitkan oleh penerbit Prenada. Jauh lagi, kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Motivasi itu apa sih, gitu kan? Motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan atau melakukan perilaku tertentu. Jadi, kalau Anda ingin melakukan belajar, gitu kan, yang mendorong itu apa, kayak gitu. Nah, itu adalah motivasinya. Misalnya, yang mendorong adalah pengen dapat nilai bagus, gitu ya. Terus, atau pengen cepat lulus, atau apa, gitu. Jadi, selalu ada motivasi. Jadi, motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Pun dengan di perusahaan atau di sebuah organisasi, seseorang bisa melakukan sesuatu, itu biasanya juga salah satunya dipengaruhi oleh motivasi, kayak gitu. Misalnya orang kinerjanya baik gitu ya di dalam perusahaan, itu salah satunya adalah hal yang berpengaruh adalah motivasi, kayak gitu. Motivasi dia apa, kayak gitu. Dia bekerja rajin untuk apa? Supaya mungkin mendapatkan gaji yang besar gitu, atau dia ingin mengaktualisasikan dirinya atau hal-hal lain atau apa kayak gitu. Nah, itu adalah motivasi gitu ya. Terus kemudian ini ada beberapa penelitian, yang dilakukan oleh Griffin tahun 2000 bahwa kinerja seseorang atau performa dalam pekerjaan itu tuh dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kemampuan, dan yang ketiga adalah lingkungan pekerjaan. Jadi kalau misalnya orang kinerjanya bagus, itu biasanya dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yang pertama adalah motivasi, sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu itu gitu ya. Yang kedua adalah kemampuan. Ya memang dia mampu gitu. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan dengan bagus karena dia mampu, capable di situ. Kalau orang yang nggak mampu, ya dia biasanya nggak akan melakukan sesuatu dengan bagus atau performanya nggak akan bagus. Dan yang ketiga yang mempengaruhi juga adalah lingkungan pekerjaan. Jadi lingkungan kerja dia itu seperti apa. Makanya ada beberapa orang yang concern banget ngomongin tentang lingkungan pekerjaan, mendesain ruang kerja, menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerja dan lain sebagainya. Itu semuanya itu dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Dan yang akan kita bahas kali ini bukan yang kedua dan yang ketiga, tapi hanya yang pertama ini, yaitu motivasi gitu ya. Yang kita gunakan ketika kita akan mempelajari mengenai motivasi. Ada beberapa teori, di sini ada 3 teori. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yang kedua adalah pendekatan relasi manusia, dan yang ketiga adalah pendekatan sumber daya manusia. Kita bahas satu persatu, mulai dari pendekatan tradisional terlebih dahulu. Jadi, pendekatan tradisional itu adalah kayak gini ungkapannya, human are motivated solely by money. Jadi orang itu bisa dimotivasi dengan uang. Ya kalau mau kerja dikasih uang, pasti motivasinya karena uang. Kalau mau kerjanya lebih bagus, kasih uangnya yang lebih bagus, seperti itu. Jadi mereka beranggapan bahwa uang ya satu-satunya cara untuk memotivasi seseorang untuk mempunyai kinerja yang bagus, kayak gitu. Itu adalah pendekatan tradisional yang dulu memang banyak dilakukan, tapi seiring berjalannya waktu, teori ini terus berkembang. Ada pendekatan relasi manusia, itu dikemukakan oleh Elton dan Mayo. Pendekatan ini justru menemukan bahwa pekerjaan yang sama dan terus-menerus dilakukan itu akan menyebabkan kebosanan dan justru akan membuat penurunan motivasi.
Jadi harus ada kontak sosial atau relasi antar manusia sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Jadi contohnya kan ada nih, orang bekerja di suatu tempat itu karena teman-temannya di suatu pekerjaan tersebut itu baik-baik gitu. Jadi dia nyaman dengan teman-temannya. Nah, ini adalah membuat nyaman lingkungan kerja, pendekatan yang dilakukan oleh Elton dan Mayo. Jadi bukan hanya uang saja yang bisa memotivasi seseorang mempunyai kinerja yang bagus, seperti itu ya. Jadi tadi pendekatan tradisional itu dimotivasi dengan uang, pendekatan relasi manusia itu perkembangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan sumber daya manusia. Ini teorinya McGregor, sangat terkenal. Nanti kalian juga akan menemukannya di beberapa materi kuliah. Jadi McGregor ini menjelaskan tentang teori X dan teori Y gitu ya. Teori X atau orang-orang yang mempunyai karakter X itu adalah orang yang cenderung dia bekerja itu untuk keamanan finansial dia. Orang itu harus dipaksa, orang itu harus diarahkan kayak gitu, harus didirect atau ya diarahkan itu gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika teori Y itu perkembangannya bahwa orang itu bekerja itu bukan karena semata-mata untuk keamanan finansial dia, tapi juga merasa bahwa pekerjaan itu adalah ya aktivitas normal, sama kayak main, sama kayak makan, ya memang seharusnya dilakukan kayak gitu. Terus orang itu cenderung bisa bertanggung jawab, terus orang bisa mengambil sikap, bukan hanya diarahkan kayak gitu. Nah, itu adalah perkembangannya. Jadi di McGregor teori ini ada teori X dan juga teori Y. Teori X itu cenderung yang orang harus diarahkan, dia bekerja hanya untuk cari uang dan lain sebagainya. Teorinya enggak, ya memang bekerja itu sebuah aktivitas normal gitu. Orang itu bisa dikasih kepercayaan kok, bisa dikasih tanggung jawab dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi ada dua teori X dan teori Y gitu ya yang diungkapkan oleh McGregor ini. Motivasi yang terkenal yaitu Maslow Needs Hierarchy Theory dan McClellan Need Theory. Jadi ini dalam satu cakupan yaitu Needs Theory of Motivation. Needs sendiri itu adalah kekurangan psikologis atau psychological deficiency yang memicu timbulnya sebuah perilaku gitu ya. Jadi kebutuhan itu adalah ada kekurangan secara psikologis yang membuat dia melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Dan di sini teorinya ada dua, yaitu Maslow Need Hierarchy Theory dan McClellan Need Theory, dan kita akan bahas dua teori ini di slide-slide selanjutnya. Oke, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu Maslow Need Hierarchy Theory. Ini berbentuk piramida, dan namanya piramida ya, pasti yang paling bawah itu yang paling besar dibutuhkan, kayak gitu. Nanti semakin tinggi itu semakin mengerucut gitu ya. Teori piramida kan selalu seperti itu. Jadi kebutuhan yang paling besar itu yang paling bawah, nanti semakin naik, semakin mengerucut. Dan kita akan membahasnya. Jadi ini adalah kebutuhan seseorang ketika dia bekerja atau berada dalam sebuah organisasi, itu kebutuhannya seperti ini, berbentuk piramida. Yang pertama, yang paling bawah adalah physiological needs. Namanya aja physiological ya. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan fisik dia, seperti air, makan, terus makanan, tempat tinggal, terus kemudian pakaian, reproduction, itu juga masuk dalam physiological needs. Jadi orang itu kebanyakan, paling banyak itu adalah bekerja untuk urusan physiological needs ini, untuk kebutuhan makan, kemudian minum gitu ya, terus tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya, untuk mencari ini gitu. Tapi nanti kalau sudah ini terpenuhi, maka kebutuhannya akan berlanjut, dan ini lebih mengecil gitu ya, lebih mengerucut. Di atasnya yang warna jingga yang lebih tua gitu ya, adalah safety needs. Jadi kebutuhan untuk rasa aman atau keamanan. Contohnya adalah personal security,
atau apa ya, keamanan diri sendiri kayak gitu. Kemudian juga employment, resource, health, property. Jadi ini kayak kebutuhan-kebutuhan keamanan gitu. Jadi properti dia, terus kemudian kesehatan dia, terus security itu kayak misalnya BPJS gitu ya, udah dibayarin kantor kalau kerja di situ gitu. Jadi selain dapat makanan, dapat minuman, nanti BPJS-nya juga ditanggung sama kantor. Nah, hal-hal semacam itu juga gitu. Tapi memang paling dasar ya kebutuhan fisik dulu. Nanti kalau udah dia akan naik jadi safety needs. Selain makan minum nanti juga ditanggung BPJS-nya gitu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan orang. Terus kemudian kebutuhan berikutnya itu kalau yang physiological dan safety needs ini udah terpenuhi, maka kebutuhannya akan meningkat lagi, yaitu love and belonging. Contohnya adalah friendship, persahabatan kayak gitu. Dia suka kerja di situ karena orang-orangnya tuh bersahabat. Dia nggak mau resign dari pekerjaan itu karena dia mendapatkan sahabat-sahabat yang baik kayak gitu ya. Terus intimasi, terus keluarga, sense and connection gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi mungkin kalian juga banyak gitu kan. Kenapa sih kamu nggak mau resign dari pekerjaan itu, padahal di tempat lain gajinya lebih besar kayak gitu ya, karena ada biasanya teman-temannya baik di sana gitu ya, terus intimacy lebih akrab kayak gitu, terus kekeluargaannya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan setelah secara fisik dan secara safety needs itu terpenuhi kayak gitu. Nah, nanti akan naik ke love and belonging. Terus kemudian naik lagi nih ke yang warnanya hijau. Ketika physiological, safety needs, and love itu terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya adalah esteem, kayak misal respect, self-esteem, status, recognition, strength, freedom. Ada loh orang yang kerja gajinya lebih dikit nggak apa-apa, tapi dia mendapatkan respect yang lebih besar di situ. Atau dia punya status kayak gitu. Terus dia kayak punya strength, kekuatan di situ, bisa memimpin lebih banyak orang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu adalah esteem kayak gitu tuh. Jadi itu pasti tapi terjadi biasanya ketika physiological, safety needs, and love itu udah terpenuhi. Nah, kalau udah terpenuhi semua sampai yang warnanya hijau itu, sampai esteem juga, biasanya orang bekerja karena self-actualization. Jadi untuk mengaktualisasikan diri itu udah kerja untuk mengaktualisasikan diri dia, itu tuh udah yang level paling tinggi banget kayak gitu. Jadi kamu kerja buat apa? Buat mengaktualisasi diri gitu ya, karena ini passion dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya itu adalah ketika secara fisiologis, secara safety, secara love, secara esteem itu udah dapat, maka yang paling tinggi adalah self actualization gitu. Makanya ada beberapa orang yang mungkin udah pensiun gitu kan, tapi tetap dia beraktivitas karena secara fisiologis dia udah terpenuhi, secara safety udah terpenuhi, love udah terpenuhi, esteem udah terpenuhi, maka ya dia beraktivitas ya untuk self actualization aja kayak gitu. Mungkin kalian banyak juga melihat orang-orang yang kayak gini nih. Lanjut ke materi berikutnya, ini adalah teori yang kedua yang akan kita bahas, yaitu McClellan Human Motivation Theory. Jadi kalau dalam teori ini, itu motivator dibagi menjadi 3. Nanti ada achievement, affiliation, and power. Terus kemudian setiap orang itu nanti akan, yang dominan itu beda-beda gitu ya. Tiap orang itu kan pasti punya karakteristik yang berbeda dengan orang lain. Itu sangat bergantung pada motivator yang dominan di diri seseorang itu apa gitu, di dalam dia bekerja di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Kalau kalian aja deh ngelihat teman-teman kalian, pasti karakteristiknya berbeda-beda gitu kan. Itu sangat bergantung pada motivasi yang dominan di diri dia itu seperti apa. Nah, di sini ada 3 hal, yaitu achievement. Achievement itu kalau di sini dituliskan adalah drive to success. Jadi ini adalah mengenai keinginan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit-sulit kayak gitu. Nah, ini adalah achievement. Terus kalau affiliation itu adalah orang-orang gitu ya, yang dia biasanya akan memilih membelanjakan uangnya lebih banyak untuk maintaining atau menjaga hubungan sosial, terus kemudian join a group, atau apa ya istilah join a group.
bergabung pada suatu kelompok-kelompok, terus menginginkan untuk dicintai. Nah, ini biasanya motivator yang affiliation gitu ya. Terus yang ketiga adalah power. Ini adalah merefleksikan tentang individu-individu untuk dipengaruhi, dilatih kayak gitu, terus kemudian diajarin untuk yang lainnya sehingga dia bisa achieve kayak gitu. Jadi mana yang berpengaruh yang lebih dalam di diri dia. Kalian pasti sering lihat nih, ada orang-orang yang butuh dimotivasi gitu kan ya. Ada orang-orang yang butuh lingkungan atau afiliasi gitu. Ada juga yang dia berkeinginan kuat untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit. Nah, ada 3 hal ini sih McLellan Human Motivation Theory. Nah, yang mana yang paling bisa kayak gitu, yang paling berpengaruh pada diri seorang, ya tentunya tiap orang itu beda-beda. Kalau orang-orang yang dominannya affiliation, ya dia pasti akan banyak membangun hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya gitu untuk mencapai kesuksesan dia. Kalau orang yang achievement, ya dia akan menyelesaikan tantangan-tantangan sulit gitu. Kalau misalnya power, ya dia biasanya akan butuh dipengaruhi gitu ya, butuh dilatih, butuh di training dan lain sebagainya, sehingga dia bisa bagus gitu dalam performanya dalam bekerja gitu di dalam sebuah organisasi. Kira-kira kayak gitu sih penjelasan teori dari McLellan ini. Mengenai kepemimpinan, jadi diawali dengan mempelajari definisi dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu adalah sebuah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Inti dari kepemimpinan adalah dia mengarahkan dan mempengaruhi orang, kayak gitu ya. Itu kuncinya 2 hal itu. Dan di kepemimpinan ini ada pendekatan personal yang biasa dilakukan atau yang biasa digunakan untuk membahas kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin versus bukan pemimpin. Yang kedua adalah pemimpin efektif versus pemimpin yang tidak efektif. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pemimpin versus bukan pemimpin. Jadi ada sebagian golongan atau dulunya itu sering menganggap bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang cerdas atau orang yang pendidikannya lebih tinggi, seperti itu. Tapi pada kenyataannya seiring berjalannya waktu ternyata bukan seperti itu gitu. Justru orang yang lebih bisa diterima di suatu kelompok tertentu, kelompok masyarakat, kelompok organisasi, kelompok apapun itu, bisnis dan lain sebagainya, itu adalah pengakuan itu yang membuat seseorang menjadi pemimpin gitu. Dan kita sering melihat ya, beberapa perusahaan juga justru bukan dipimpin oleh orang-orang yang sangat cerdas atau brilian kayak gitu ya, tapi dia adalah orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga bisa mengakomodasi atau mengumpulkan gitu ya orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan lain sebagainya, dan sehingga bisa bekerja sama kayak gitu. Karena nggak semua orang yang misalnya mempunyai kecerdasan, mempunyai kepintaran, atau mempunyai titel dan lain sebagainya gitu ya, yang lebih bisa memimpin. Tapi beberapa justru nggak seperti itu gitu. Kalau kalian lihat mungkin beberapa orang gitu ya yang ada di influencer lah gitu ya di sekitar kita gitu kan, sering juga kayak gitu. Orang-orang di balik layar mereka itu jauh lebih brilian kayak gitu kan ya. Tapi sifat pemimpin si bos tersebut itu jauh lebih besar gitu, sehingga dia diakui sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Keefektifan ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa dengan cakap untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut kayak gitu. Jadi dikatakan efektif itu ketika dia bisa mencapai atau bisa menggapai, achieve kayak gitu mengenai tujuan dari organisasi tersebut kayak gitu. Jadi yang tidak efektif ya dia yang tidak bisa meraih atau achieve gitu ya mengenai tujuan dari organisasi itu.
Ya, kita akan bahas mengenai gaya kepemimpinan. Kita pakai buku yang kita jadikan acuan ya dari buku Prenada. Sebenarnya kalau kita ambil dari buku-buku yang lain, gaya kepemimpinan itu bukan hanya dua ini. Kalau yang ini diklasifikasikan task oriented or job style and employee oriented style. Kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi kalau task oriented or job style itu dia fokusnya itu pada pekerjaan yang harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang employee oriented style itu fokusnya pada pemeliharaan orang-orangnya gitu. Jadi dia beda gitu. Ketika orang yang punya gaya task oriented, dia pasti fokusnya pada pekerjaan, seberapa besar pekerjaan bisa diselesaikan kayak gitu kan. Tapi kalau yang kedua itu bagaimana timnya solid dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih fokus pada karyawan-karyawannya atau pemeliharaan karyawan-karyawannya. Nanti kalau kalian di manajemen strategis sering ada gaya kepemimpinan yang lain, leadership style yang lain. Contohnya adalah kepemimpinan transformasional, terus kemudian kepemimpinan yang transaksional, terus kepemimpinan macam-macam gitu. Jadi ini adalah dibedakan di pekerjaan atau orangnya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan perilaku pemimpin itu nanti akan banyak lagi dan itu ada di buku yang lain dan mungkin kalian akan pelajari nanti juga di manajemen strategis gitu ya. Jadi kalau di sini Bu Rosana hanya menjelaskan dua hal ini saja, jadi berorientasi pada pekerjaan dan berorientasi pada karyawan gitu. Kalau berorientasi pada pekerjaan, ya dia hanya fokus aja gitu, seberapa pekerjaannya terselesaikan kayak gitu. Jadi bukan fokus pada orangnya, tapi kalau misalnya yang kedua, employee oriented, itu fokus pada orang-orangnya. Bagaimana dia memelihara tim itu jauh lebih penting. Intinya kayak gitu. Sebagai gambaran, Bu Rosana akan sedikit jelaskan mengenai gaya kepemimpinan yang ada di buku yang lain gitu ya, di buku manajemen strategis misalnya. Ada pemimpin yang transformasional yang dia berpikir jauh ke depan gitu ya, transformasi gitu. Terus ada juga kepemimpinan yang transaksional gitu. Kalau kamu ngerjainnya bagus, saya juga akan kasih kamu bonus yang bagus juga gitu ya, transaksional seperti itu. Ada kepemimpinan yang lain-lain dan di kehidupan nyata kita juga sering melihat gitu kan ya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda gitu. Misalnya kalian di OSIS atau kalian di sini SEMA, DEMA gitu ya, badan eksekutif gitu, atau badan legislatifnya kampus, terus kemudian pilihan kepala daerah atau bahkan sampai presiden gitu ya. Kalau kita ngomongin presiden, pasti Soekarno itu punya style yang berbeda dengan Soeharto, beda lagi dengan yang Megawati, beda lagi dengan SBY, beda lagi dengan Jokowi gitu. Pasti beda-beda gitu. Pun dengan kalian, suatu saat nanti kalian jadi pemimpin, kalian pasti akan punya style sendiri-sendiri. Nah, style atau gaya kepemimpinan itu dipengaruhi oleh beberapa hal dan hal-hal itu akan kita bahas pada slide ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dia seperti apa? Nah, itu akan berpengaruh. Misalnya, latar belakang dia orang pondok, oh pasti kayak kepemimpinan dia Islami kayak gitu. Latar belakang dia orang umum ya, dia pasti ya umum gitu dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah pengetahuan. Jadi, pengetahuan seseorang itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana dia memimpin gitu ya. Sebagaimanapun juga ilmu itu akan mempengaruhi. Oh ternyata orang yang kayak gini tidak bisa ditreatment dengan cara seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu kan pengetahuan. Seperti kalian belajar misalnya di perilaku organisasi, ternyata orang yang karakternya seperti ini tidak bisa dikasih punishment, tidak bisa dikasih hukuman, karena kalau dikasih hukuman dia pasti akan justru lari gitu ya. Dia bagusnya dikasih reward ketika dia berprestasi bagus, itu jauh akan memotivasi dia dan lain sebagainya. Itu karena pengetahuan, kita tahu, karena kita tahu teorinya kayak gitu, sehingga kita bisa memimpin gitu. Yang ketiga itu adalah nilai-nilai yang dianut. Jadi nilai-nilai misalnya jujur, terus amanah dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu juga akan mempengaruhi dari di gaya kepemimpinan seseorang. Yang keempat adalah pengalaman dia seperti apa.
beberapa orang, misalnya nih, beberapa orang memilih sebelum dia berwirausaha, dia akan bekerja ikut orang terlebih dahulu. Alasannya sebenarnya gampang, dia cari pengalaman dan dia bisa melihat bagaimana orang lain memimpin sebuah perusahaan. Jadi dia akan meniru, oh jadi kalau memimpin itu seperti ini gitu. Ketika dia keluar dari perusahaan tersebut dan mempunyai usaha kayak gitu, biasanya dia akan lebih punya pengalaman gitu karena dia sudah banyak melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi dia lebih bisa untuk memimpin gitu ya. Dan itu adalah pengalaman kayak gitu. Perkuliahan kita pengantar manajemen yang ke-8. Seperti biasa jangan lupa subscribe, komen dengan menuliskan kelas, nama, dan NIM, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng. Gitu aja dari Brosana, maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.